Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Marantaka dengan NPM 2252011132. Saya dari kelas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, dosen Pak Yanu Setiawan. Di sini saya akan membawakan video tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yaitu carilah salah satu contoh peraturan daerah yang ada di Lampung berlaku dari 2019 sampai 2024, baik itu di provinsi atau kabupaten kota. Di sini saya mengangkat peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sebelum kita menyelami peraturan daerah ini, mari kita pahami terlebih dahulu makna di balik 3 pilar utama yang diusungnya. Yaitu yang pertama ada ketertiban umum. Apa sih itu ketertiban umum? Ketertiban umum adalah keadaan di mana masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman, tertib, lancar, dan bebas gangguan serta hambatan. Yang kedua ada ketentraman masyarakat. Apa sih itu ketentraman masyarakat? Ketentraman masyarakat adalah keadaan di mana masyarakat merasa aman, tentram, damai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat adalah upaya untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan, ancaman, dan bahaya. Kemudian dari contoh peraturan daerah yang saya angkat, di sini ada soal apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonom daerah, desentralisasi di daerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan urgensi tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 di Provinsi Lampung. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 ini hadir dengan urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Lampung. Urgensi ini dilandaskan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu mewujudkan visi misi Provinsi Lampung, yaitu pada pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 ini menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi misi Provinsi Lampung, yaitu terwujudnya Lampung Berjaya. Kemudian yang kedua ada urgensi memperkuat kewenangan daerah. Peraturan daerah ini memperkuat kewenangan daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan fondasi terpenting bagi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat. Dengan terjaganya kondisi ini, masyarakat dapat hidup lebih aman, nyaman, dan sejahtera. Yang keempat, urgensinya merupakan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang aman serta tertib menjadi daya tarik bagi investor dan wisatawan untuk datang ke Lampung. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Lampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Lampung. Kemudian ada pasal-pasal kunci yang mendukung urgensi. Beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 secara eksplisit menunjukkan urgensinya bagi pelaksanaan otonom di daerah desentralisasi Lampung. Yang pertama ada pasal 3 menegaskan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan, ancaman, dan bahaya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga. Kemudian ada pasal 4 yang berisikan menetapkan tugas, pokok fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Kemudian pasal 5 menetapkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat melalui yang pertama ada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, yang kedua ada pencegahan dan penindakan gangguan ketertiban umum, yang ketiga ada penanganan dan penyelesaian kepada pengganggu ketertiban umum. Kemudian ada pasal 6 menetapkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Kemudian ada pasal 7 menetapkan pembiayaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Analisis mendalam menelusuri dampak positif dan tantangan. Kemudian ada analisis tentang menelusuri dampak positif dan tantangan dari peraturan daerah ini. Yang pertama ada dampak positif.
meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada berkurangnya angka kriminalitas dan gangguan keamanan. Yang ketiganya ada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang keempat ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini ada beberapa tantangan, yaitu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya itu pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya baik dalam hal personel, anggaran maupun sarana dan prasarana untuk menyelesaikan peraturan daerah ini secara optimal. Kemudian ada tantangan koordinasi antar instansi. Di sini memerlukan koordinasi yang kuat antara instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, kemudian TNI Polri, dan instansi lainnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ada tantangan dari kesadaran masyarakat. Di sini kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Kemudian ada pengawasan dan penegakan hukum. Di sini adalah tugasnya untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar peraturan daerah ini. Dari beberapa tantangan yang telah saya sebutkan, di sini ada beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ada dengan cara meningkatkan sumber daya, yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber daya baik dalam hal personel, anggaran maupun sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini. Kemudian ada penguatan koordinasi. Membangun koordinasi yang kuat antar instansi terkait melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur. Kemudian ada sosialisasi dan edukasi. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Kemudian ada penegakan hukum yang jelas. Memastikan penegakan hukum ini yang tegas dan adil terhadap para pelanggar peraturan daerah ini. Dan dari beberapa urgensi serta yang telah saya jabarkan, di sini saya memiliki kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Lampung. Peraturan daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang aman, tertib, tentram, dan sejahtera bagi Provinsi Lampung. Untuk yang kedua yaitu soalnya mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan di daerah tersebut. Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jelaskan berbagai peraturan daerah yang membantu jawaban Anda. Baik, kemudian peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat atau Tibum Linmas merupakan instrumen krusial bagi daerah untuk mewujudkan kondisi yang aman, tertib, tentram bagi masyarakatnya. Yang pertama ada tinjauan filosofis. Dalam tinjauan filosofis menyangkut satu subbab yaitu Pancasila. Dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, peraturan daerah ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang memastikan setiap individu dapat hidup di lingkungan yang aman dan damai. Kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, Perda ini mendukung persatuan dengan menciptakan kondisi yang kondusif yang meminimalisir konflik dan perpecahan antar masyarakat. Kemudian pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial melalui penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kemudian ada subbab yang kedua yaitu tujuan negara. Dalam subbab ini memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah tanah air. Perda ini berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua ada mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perda ini membantu menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat untuk mengakses keamanan dan perlindungan. Kemudian yang kedua ada tinjauan sosiologis. Dalam tinjauan sosiologis ini menyangkut beberapa subbab. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat. Dalam kebutuhan masyarakat, rasa aman dan tentram, masyarakat memiliki kebutuhan fundamental untuk hidup dalam kondisi yang aman dan terbebas dari rasa cemas.
Perda ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada keteraturan sosial. Kehidupan masyarakat yang dinamis membutuhkan aturan yang jelas untuk menjaga ketertiban dan harmoni. Perda ini memberikan panduan dan kerangka kerja untuk menciptakan tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya ada dinamika sosial. Masyarakat yang beragam. Pada perda ini harusnya adaptif dalam keberagaman budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kemudian ada perubahan sosial. Perda ini harus mampu merespon dengan cepat perubahan sosial dan perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif. Kemudian yang ketiga ada tinjauan yuridis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pasal 27 ayat 2 yang yaitu negara wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Peraturan daerah ini menjadi instrumen untuk mewujudkan amanat tersebut. Kemudian ada pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 1945 yaitu menjamin hak atas rasa aman dan tentram bagi setiap orang. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 penguasaan bumi, air dan udara dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus diatur dengan undang-undang dan dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Perda ini membantu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang turut berkontribusi pada terciptanya Tibum Linmas. Kemudian pada poin B ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama ada pada pasal 14 ayat 1. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dikerahkan kepada daerah tersebut oleh pemerintah pusat. Tibum Limnas merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Kemudian ada pasal 148 ayat 1. Daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Peraturan daerah Tibum Limnas menjadi instrumen legal bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya. Pada pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mewajibkan daerah untuk membuat perda tentang Tibum Limnas. Kemudian ada pasal-pasal pendukung. Berikut ini adalah pasal-pasal pendukung. Yang pertama ada pasal 3 Peraturan Daerah Tibum Limnas, yaitu menjelaskan tentang tujuan penyelenggaraan Tibum Limnas, yaitu untuk yang pertama ada mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua ada melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan, ancaman, dan bahaya. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian pada pasal 4 Peraturan Daerah Tibum Limnas berisikan tentang menetapkan tugas, pokok fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan Tibum Limnas. Kemudian pada pasal 5 Peraturan Daerah Tibum Limnas berisikan menetapkan penyelenggaraan Tibum Limnas melalui 3 faktor. Yang pertama adalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, pencegahan dan penindakan gangguan Tibum Limnas. Yang ketiga, penanganan dan penyelesaian gangguan Tibum Limnas. Kemudian pada pasal 6 Peraturan Daerah Tibum Limnas menetapkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Tibum Limnas. Kemudian pada pasal 7 Peraturan Daerah Tibum Limnas menetapkan pembiayaan dan penyelenggaraan Tibum Limnas. Contoh pasal yang mendukung urgensi adalah yang pertama ada pasal 10 mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan patroli oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua adalah pasal 11 yaitu mengatur tentang pembentukan forum komunikasi masyarakat atau FKM untuk membantu dalam penyelenggaraan Tibum Limnas. Kemudian ada pasal 12 yang mengatur tentang peran serta TNI Polri dalam membantu penyelenggaraan Tibum Limnas.
Kemudian yang terakhir ada pasal 21 yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggar peraturan ini. Yang pertama ada penciptaan lingkungan kondusif bagi usaha dan investasi, yaitu pada pasal 10 ayat 1 dan 2. Pasal 10 ayat 1 mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan patroli oleh Satpol PP dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 10 ayat 2 menjelaskan tujuan patroli, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dari dua pasal tersebut. Patroli yang efektif oleh Satpol PP dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di kawasan-kawasan bisnis, industri, dan pariwisata. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di daerah tersebut. Keamanan dan ketertiban yang terjaga juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan wisatawan untuk berkunjung dan berbelanja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada pasal 11 ayat 1 mengatur tentang pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat atau FKM untuk membantu dalam penyelenggaraan Tibum Limnas. Pada pasal 11 ayat 2 menjelaskan tugas dan fungsi dari FKM tersebut, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Tibum Limnas, kemudian membantu dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga ada memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Tibum Limnas. Penjelasannya adalah pembentukan FKM dan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam Tibum Limnas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap lingkungannya. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya, serta meningkatkan kualitas hidup untuk menyampaikan aspirasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada penegakan hukum dan keadilan pada pasal 21. Pada pasal 21 mengatur tentang sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah Tibum Limnas. Penegakan hukum yang jelas dan adil terhadap pelanggar peraturan ini dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini akan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendorong mereka untuk mematuhi aturan dan berperilaku tertib. Penegakan hukum yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat ada peran serta TNI dan Polri pada pasal 12. Pada pasal 12 mengatur tentang peran serta TNI dan Polri dalam membantu penyelenggaraan Tibum Limnas ini. Penjelasannya adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, masyarakat, TNI, dan Polri dalam menyelenggarakan Tibum Limnas ini dapat memperkuat sistem keamanan dan pertahanan di daerah tersebut. Sinergi antar instansi ini dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keamanan yang terjamin dapat menarik wisatawan dan investor untuk datang ke daerah tersebut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima ada perlindungan hak asasi manusia pada pasal 3 ayat 2. Pada pasal 3 ayat 2 menegaskan bahwa dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hak asasi manusia dan kedaulatan hukum harus dihormati dan ditegakkan. Peraturan daerah Tibum Limnas harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM dan kedaulatan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, aparat penegak hukum dan Satpol PP bertindak secara profesional dan proporsional, serta menghormati hak-hak dan privasi masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif
aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selanjutnya yang keenam ada pemanfaatan teknologi pada pasal 17. Pada pasal 17 mengatur tentang pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Tibum Limnas. Perda Tibum Limnas dapat mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi, komunikasi, atau yang disebut TIK, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tibum Limnas. Contohnya yaitu menggunakan CCTV untuk memantau kawasan-kawasan strategis, penerapan sistem pelaporan online untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan suatu gangguan, kemudian penggunaan aplikasi mobile untuk membantu koordinasi antar instansi. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu meningkatkan kesigapan dan efektivitas dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pasal 13 ayat dan 14 tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 13 mengatur tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Tibum Limnas. Pada pasal 14 mengatur tentang pembentukan Satuan Keamanan dan Lingkungan atau Satkamling untuk membantu menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Tibum Limnas dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Pembentukan Satkamling dapat membantu memperkuat sistem keamanan di tingkat desa ataupun kelurahan, sehingga meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peraturan daerah tentang Tibum Limnas bukan hanya tentang menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Berbagai aturan dalam perda ini secara langsung tidak langsung berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun peningkatan kualitas hidup. Kemudian pada soal yang keempat, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat atau yang dapat disebut Tibum Limnas bukan hanya penting bagi Provinsi Lampung, tapi juga bagi seluruh daerah di Indonesia. Keberadaannya menjadi krusial dan terciptanya kondisi yang aman, tertib, tentram, dan sejahtera bagi masyarakat untuk di setiap daerah. Alasan urgensi Perda Tibum Limnas untuk di setiap daerah yang pertama ada universitas, kebutuhan ketertiban dan ketentraman. Yang pertama ada kebutuhan fundamental. Setiap masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kebutuhan fundamental untuk hidup dalam kondisi yang aman, tertib, dan tentram. Perda Tibum Limnas hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar ini terlepas dari lokasi geografis, budaya, adat, dan istiadat daerah. Kemudian ada dinamika sosial. Masyarakat di setiap daerah mengalami dinamika sosial yang terus berkembang. Peraturan daerah Tibum Limnas menyediakan kerangka kerja panduan untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial di tengah dinamika tersebut. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila. Peraturan daerah Tibum Limnas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini bersifat universal dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Alasan yang kedua adalah mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melindungi dan memperdayakan rakyat, termasuk dalam hal menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mandat ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 148 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Kewenangan ini wajib dilaksanakan oleh semua daerah. Kemudian ada penyesuaian dan kearifan lokal. Peraturan daerah Tibum Limnas di setiap daerah dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku, sehingga tetap menghormati nilai-nilai dan
budaya setempat. Kemudian alasan yang ketiga adalah kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Yang pertama ada lingkungan kondusif. Perda Tibum Limnas membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pariwisata. Hal ini mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah. Yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Rasa aman dan tentram dapat tercipta berkat Perda Tibum Limnas berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat dapat hidup lebih tenang, fokus, dan produktif. Kemudian yang ketiga ada penegakan hukum dan keadilan. Peraturan daerah Tibum Limnas memberikan landasan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Selanjutnya untuk alasan yang keempat tentang tantangan, ketertiban, dan keamanan yang beragam. Jenis gangguan di setiap daerah pasti berbeda dan beragam, mulai dari kriminalitas, premanisme, hingga konflik sosial. Perda Tibum Limnas di setiap daerah perlu disesuaikan dengan jenis gangguan yang spesifik untuk mengatasinya secara efektif. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti personel anggaran dan sarana prasarana menjadi tantangan umum bagi setiap daerah untuk menyelenggarakan Tibum Limnas. Peraturan daerah Tibum Limnas perlu dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut dan mencari solusi yang kreatif serta inovatif. Kemudian ada koordinasi antar instansi. Efektivitas Tibum Limnas membutuhkan koordinasi yang kuat antara instansi terkait, Satpol PP, TNI Polri, dan instansi lainnya. Perda Tibum Limnas perlu mengatur mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif. Kemudian untuk alasan yang kelima ada pada solusi dan peran penting Perda Tibum Limnas, yaitu meliputi tentang yang kelima ada solusi dan peran penting Perda Tibum Limnas, meliputi tentang peningkatan kapasitas dan SDM, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia. Aparatur Tibum Limnas seperti Satpol PP, Satkamling sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas Tibum Limnas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan personel. Kemudian yang kedua ada partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam Tibum Limnas sangatlah krusial. Perda Tibum Limnas perlu mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti pembentukan FKM, sosialisasi dan edukasi, serta pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berjasa dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian ada koordinasi antar instansi. Koordinasi antar instansi yang kuat terkait seperti Satpol PP, TNI Polri, dan instansi lainnya sangatlah penting untuk efektivitas Tibum Limnas. Peraturan daerah ini perlu mengatur mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif, serta mendorong kerjasama antara sinergi antar instansi. Kemudian ada penegakan hukum yang Kemudian ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Penegakan hukum yang tegas dan adil dapat Kemudian ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar peraturan ini sangatlah penting untuk memberikan efek jera, mencegah terjadi gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang akan datang. Peraturan Tibum Limnas perlu mengatur mekanisme penegakan hukum yang jelas dan transparan, serta memastikan proses penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Jadi kesimpulannya, peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan pelindungan masyarakat ataupun Tibum Limnas bukan hanya penting di Provinsi Lampung saja, tapi juga di seluruh daerah Indonesia. Keberadaannya menjadi krusial bagi terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan tentram, serta sejahtera bagi masyarakat di setiap daerah. Peraturan daerah ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan diimplementasikan secara efektif dengan melibatkan partisipasi yang aktif masyarakat serta koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Dengan demikian, peraturan daerah Tibum Limnas ini dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di setiap daerah. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.